Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fathahillah SH MPD selaku dosen mata kuliah Pancasila dan Bapak Dr. Izhar MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal kami terkait tentang kasus HTI yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Ananta dan ada rekan saya, Reno Bahari, Fitria Alfiani, Elvan Deni, Rida Mary Utami, Elga Yoanda, Anissa Dwi Cahyani, dan Atika Afiliani. Latar belakang Indonesia sebagai bangsa yang multikultural menghadapi keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Ini harus dicapai melalui kesadaran multikultural. Hal ini terutama berlaku dalam konteks agama yang harus menumbuhkan pemahaman agama yang terbuka dan toleran. Terhadap keragaman yang ada, inilah momen di mana beberapa organisasi mengajukan konsep pluralisme agama sebagai saran untuk mencapai perdamaian beragama dalam masyarakat yang beragam. Qodir 2014. Namun gagasan tersebut tidak serta-merta direspon secara positif oleh semua pihak. Pro kontra pun memenuhi ruang publik. Gagasan pluralisme agama yang mengandaikan kesederajatan kebenaran agama-agama telah menimbulkan diskusi yang luar biasa panas di tengah-tengah umat beragama di Indonesia. Satu kelompok yang menonjol menolak gagasan ini adalah HTI. HTI aktif menolak gagasan pluralisme yang didukung oleh mayoritas kalangan umat beragama karena menurut mereka hal itu merupakan ikhtiar terbaik dalam menyikapi keragaman umat beragama di Indonesia. Wisnuwardana 2016. Dalam hal ini akan membahas bagaimana HTI memaknai pluralisme dan apa saja alasan teoritis mengapa mereka menolak konsep pluralisme. Sementara mereka menolak pluralisme, di sisi lain, HTI justru menikmati sistem demokratis Indonesia yang salah satu dampak secara positif adalah terciptanya pluralisme agama di Indonesia di tengah kehidupan yang multikultural. Hal ini kemudian menjadi bagian dari kritik pada pandangan HTI soal pluralisme. Selain akan membahas pandangan dan penolakan HTI akan pluralisme, hal ini akan membahas konsep pluralisme baik dari perspektif Islam, Al-Quran maupun perspektif sosiologis yang sekaligus menjadi kritik atas penolakan HTI terhadap pluralisme. Fokus masalah, berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah pemaksaan yang dilakukan HTI untuk menggunakan ideologi khilafah dan mengganti Pancasila. Rumusan masalah ada 3 poin, yaitu yang pertama, mengapa HTI ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah? Yang kedua, mengapa HTI menolak demokrasi dan pluralisme? Yang ketiga, mengetahui pandangan dan kebijakan narasumber dengan kasus HTI ini. Sumber informasi media online. Pengertian media online secara umum yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet, berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Kami menggunakan 3 sumber media online, yaitu yang pertama cnnindonesia.com, yang kedua kumparan.com, yang ketiga tempo.com. Wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan mengenai sesuatu hal yang diperlukan untuk tujuan tertentu dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Tujuan dari pewawancara untuk memperoleh keterangan atau pendapat dimaksud mungkin untuk digunakan sebagai masukan suatu penelitian atau digunakan sebagai bahan berita untuk dimuat di massa media, surat kabar majalah, radio, televisi. Dengan demikian, kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi.
Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penanya dalam kegiatan wawancara. Narasumber merupakan orang ahli di bidangnya yang mampu menguraikan jawaban dengan benar, logis, dan akurat sesuatu pokok bahasan yang dibahasnya. Metode pengumpulan informasi. A. Teknik dan metode pengumpulan. Metode yang kami gunakan untuk mengumpulkan informasi adalah wawancara. B. Langkah-langkah pengumpulan informasi. Ada 4 poin. Yang pertama, menentukan kasus yang akan dibahas oleh narasumber. Yang kedua, membuat pertanyaan yang akan diajukan oleh narasumber. Yang ketiga, menentukan jadwal pelaksanaan wawancara dengan narasumber. Yang keempat, mengambil video wawancara dengan narasumber. C. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Inilah tabel pelaksanaan kegiatan kami dalam mencari informasi atau mengumpulkan informasi. Sekian presentasi proposal kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.